Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wal hikdi wal hasadi wal kibri wal riya'i wa hubbid dunya wa hassin furujana minal fawahish. A'inna ala dhikri wa syukri wa husni ibadatik. Usurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, dengan nasihat-nasihat beliau, dengan kitab Ayyuhal Waladnya, yang kita saat ini mendengar nasihat beliau tentang kita mendengar nasihat beliau yang beliau nukil dari nasihatnya seorang wali besar, Hatim Al-Assam. Ada 8 faedah dari hasil Hatim Al-Assam belajar ilmu bertahun-tahun, disimpulkan dalam 8 faedah. Kita sudah membaca 3 faedah kita. Selanjutnya adalah al-faedatur rabi'atu. Al-faedatur rabi'atu, faedah yang keempat adalah qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Al-faedatur rabi'atu, faedah yang keempat, anni, sesungguhnya aku, ra'aitu, melihat, ba'dal khalqi, sebagian dari makhluk Allah, itu dhanna, telah menduga, syarafahu, bahwa kemuliaannya, kehormatannya, wa izzahu, dan kemuliaannya, itu fi kathratil aqwam, kalau dia punya kaum banyak, pondoknya gede, jamaahnya besar, wa asyair, keluarga besar, kabilahnya terpandang. Fakhtarra bihim, akhirnya orang-orang itu tertipu dengan jamaahnya karena dia seorang ustaz, dengan sukunya yang dahsyat karena dia kepala suku, dengan kaumnya karena keberhasilan kaumnya. Ini ada orang yang tertipu dengan itu semuanya, sehingga yang dibesarkan adalah ya jamaahnya, dengan bermacam-macam program cara agar bagaimana pondoknya itu muridnya banyak. Wazama akharun, dan sebagian lain lagi ada yang menduga bahwa annahu fi tharwatil amwal, kemuliaan mereka di dalam kekayaan yang menumpuk, harta yang melimpah ruah. Tharwah, kekayaan, al-amwal, harta. Wa kathratil aulad, anaknya yang banyak. Faftakharu biha, kemudian mereka berbangga dengan harta dan anak-anak yang banyak. Wa hasiba ba'duhum, dan sebagian lagi menduga syaraf, kehormatan dan kemuliaan adalah as-sarafa wal izza fi ghasbi amwalin nasi, di saat dia bisa punya kekuasaan untuk mengambil harta dari orang lain, sehingga munculnya raja-raja
yang dikit-dikit mengambil dari rakyatnya, atau kekuatan yang sehingga kalau pengen apapun cukup berkata kepada orang lemah, sehingga orang lemah menyerahkan hartanya. Wa dzulmihim lolem asafki dimaihim, bisa menaklukkan sana sini. Wa taqadat ta'ifatun, dan ada lagi yang berkeyakinan bahwa fi itlafil mali wa israfi wa tabdhirihi. Ada lagi sebagian lagi menganggap bahwasanya baru dianggap hebat kalau dia sudah bisa menjadi orang yang suka berfoya-foya. Itulah fil mal, menghancur, merusak harta, boros, mubadzir. Artinya di sini digunakan untuk bersenang-senang, foya-foya, senang-senang yang tidak ada tuntutannya syariah. Mengadakan acara yang semestinya bisa diselesaikan dengan beberapa juta sampai ratusan juta, mungkin miliaran, mubadzir. Dan ini ada kebanggaan, kesombongan, mulai dari pernikahan yang harus menghasilkan biaya yang luar biasa, sementara ada di kiri kanannya orang yang butuh. Dianggap kalau sudah seperti itu, lah ini termasuk masuk kebiasaan, maksakan diri di dalam pernikahan pun harus dengan foya-foya, mubadzir semuanya. Ada orang mengira itu kemuliaan. Setelah itu ta'ammaltu, kemudian aku merenung. Bi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Aku renungi firman Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan yang banyak hartanya, bukan yang banyak anaknya, bukan yang banyak kaumnya, bukan bisa yang buat kerajaan lalu dia bisa berbuat sewenang-wenang, adigang, adigung, adiguno, pokoknya bukan itu. Akan tapi di dalam ketakwaan. Dengan ketakwaan, waqtakhtu taqwa, lalu aku pilih untuk meningkatkan ketakwaanku. Waqtaqattu, dan aku yakin bahwa annal Qur'ana haqqun, Quran itu adalah benar, shadiqun, Quran adalah kebenaran, shadiqun, dan benar dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa dhanuhum wa hisbanuhum, prasangka dan praduga mereka semua itu adalah kulluha batilun, batil zailun, sia-sia dan hilang. Pendidikan dari Hatim Al-Asam agar kita tidak melatih diri kita, khususnya Ustaz. Nah ini kan langsung ditulis yang pertama itu kathratil aqwam. Karena ini nasihat untuk para guru-guru terlebih dahulu sebelum kita bicara tentang pemburu dunia yang berbisnis dengan kehebatannya. Sebelum bicara itu, kathratul aqwam, banyak pengikutnya. Majelis terbesar ribuan orang. Berjalannya pun beda nanti. Kebanggaan di situ. Dan sebetulnya itu kembali kepada hubbud dunia dan hubbul jah. Cinta kepada dunia dan cinta kepada pangkat. Dan itu bahkan sirna, hilang dan tidak akan dibawa nanti di akhirat. Merenunglah Hatim Al-Asam. Apa sih yang semestinya harus kita perjuangkan, kita bela, yang betul-betul menjadikan kita itu mulia, yang sesungguhnya bukan saja di akhirat, di dunia pun kita akan mulia. Kuncinya adalah jika orang itu bertakwa, maka dengan ketakwaan ia akan menjadi paling mulianya manusia. Jika di antara ada 3 orang, maka yang paling mulia di antaranya bertiga ini bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, akan tapi yang paling bertakwa adalah
Yang paling dekat, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Dan takwa itu apa? Ini pembahasan lain lagi. Hatim Al-Asam menulis ini atau menyampaikan ini bukan dalam irama menjelaskan ketakwaan. Akan tapi ingin menunjukkan bahasanya ketakwaan yang harusnya menjadi bekal khairuz zat, sebaik-baik bekal, sebaik-baik yang kita cari, sebaik-baik yang kita kumpulkan, sebaik-baik yang kita perjuangkan. Adapun ketakwaan itu pun akan membuka orang untuk mendapatkan hidayah, membuka untuk seseorang itu meningkatkan ketakwaan, menjadikan seseorang akan dibukakan pintu rizki, menjadikan seseorang dimudahkan segala urusan. Ini dari takwa yang sungguh luar biasa. Takwa adalah kunci segala kebaikan. Akan tetapi takwa itu apa? Kita jangan sampai kita hanya faham lafaz, tapi tidak bisa berusaha ingin tahu bagaimana ketakwaan. Khatib Jumat pun setiap Jumat menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa, takwa, takwa. Bagaimana takwa itu? Kalau Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna sambil mengisyaratkan ke dada beliau. Nabi waktu bicara tentang takwa, at-taqwa hahuna, beliau menunjuk kepada dada beliau. Sudah jelas dan sudah pasti. Kalau di dada Nabi ada ketakwaan, dan paling takwanya manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bisakah kita mengatakan at-taqwa hahuna? Ada di hati kita? Ketakwaan ada tanda-tanda tentunya. Definisi tentang takwa: menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Definisi tentang takwa: menjauhi perintah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Akan tapi kadang kita masih belum bisa ngah, belum bisa faham dengan definisi seperti itu. Kita ingin yang dekat sekali bagaimana takwa itu. Al-Quran menjelaskan tentang takwa. Nabi juga menjelaskan tentang takwa. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ada sifat-sifat orang yang bertakwa disebutkan oleh Al-Quran. Bukan urusan kita berkata takwa di dalam hati, nggak cukup. Itu adalah masih di lidah, bukan di dalam hati. Yang bertakwa adalah takwa di dalam hati, itu omongan di lidah. Takwa urusan hati, itu kan lidah yang berucap. Akan tapi sudahkah hati kita merasakan takwa tersebut? Yang dengan hati yang merasakan ketakwaan, lalu akan diterjemahkan oleh anggota tubuh terjemahan takwa. Dan takwa, kalau orang sudah punya ketakwaan, dia menjadi hamba yang paling mulia. Inna akramakum. Lebih dari itu Allah akan beri balasan nanti di surga. Di dunia akan melakukan yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi jalan keluar, diberi kemudahan urusan rezeki tanpa ia duga-duga, dan akan menjadi lembut hatinya. Al-Quran berguna baginya, tapi kalau hatinya keras tidak akan berguna. Al-Quran dibacakan. Hudal lil muttaqin. Al-Quran punya fungsi sebagai petunjuk kalau orang itu punya ketakwaan. Hati yang kotor, sombong tidak akan bisa mengambil faedah dari Al-Quran. Biarpun dia penghafal Al-Quran. Lalu bagaimana takwa? Ya itu. Kita ngambil tanda-tanda itu semuanya. Jika kita termasuk orang yang patuh kepada hukum-hukum Allah, itu tanda takwa di hati kita. Pasrah kepada apa yang Allah tentukan. Allah titahkan dari hukum-hukum larangan-larangan. Dengar saja, selesai. Ada lagi tanda-tanda ketakwaan disebutkan di dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Kalau di bulan Ramadan ini ada puasa. Puasa yang serius, puasa yang dengan kekhusyuan. Ini yang berhak
untuk disanjung oleh Allah dengan berpuasa yang benar, memenuhi syarat-syaratnya, syarat lahir dan batinnya, akan menjadikan seorang itu la'allakum tattaqun. Dicari ketakwaan itu. Memang pemberian Allah dan ada di dalam hati seorang hamba. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dengan berpuasa yang serius, melatih kesabaran, puasa yang sesungguhnya, makanan yang malam boleh dimakan, siang menjadi tidak boleh dimakan, dan masih banyak cara-cara yang dihadirkan dalam Al-Quran. Maka ini adalah ketakwaan. Apa lagi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berpuasa tadi menjadikan orang bertakwa. Tapi ternyata tidak cukup berpuasa saja. Orang banyak puasa, tapi belum benar. Sesaat kepada manusia lain, manusia menyakiti dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan pengampunan Allah dan untuk mendapatkan surga, balasan yang luar biasa indah nanti di akhirat, yang memang dipersiapkan oleh Allah, bukan untuk yang kaumnya banyak tadi, bukan untuk orang yang pondoknya gede, bukan untuk orang kaya, bukan untuk menjadi raja yang hebat, akan tapi lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diberi oleh Allah surga. Diterangkan di dalam Al-Quran ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ditandai gemar dia untuk bisa membantu orang lain. Bahkan karena dia punya karakter, sifat, kebiasaan membantu, enggak pandang apakah dia fis sarra, di dalam keadaan dia cukup dan punya, atau dharra, dalam keadaan ia susah. Yang bersedekah di saat dia ada adalah mulia. Tapi ternyata lebih dahsyat lagi di saat ia dalam keadaan tidak cukup, berusaha masih untuk membantu yang lainnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ada urusan dengan manusia. Kalau berpuasa ibadah khusus kejujuran kepada Allah. Di sini ternyata dengan manusia pun harus peduli. Ada sebagian yang kalau berbicara tentang ibadah luar biasa. Setiap malam bangun malam, puasa enggak pernah putus. Akan tapi yang pincang adalah urusan dengan manusia. Dia hanya pandai menumpuk hartanya. Bahkan mungkin menggunakan hartanya untuk ibadah yang sifatnya pribadi. Gemar umroh, tapi membantu tetangganya pun berat sekali. Haji paling hebat. Dan mungkin ngumrohkan orang dan seterusnya. Akan tapi ternyata dia tidak pernah peduli dengan urusan tetangganya yang tidak bisa menyekolahkan anaknya karena enggak punya uang. Atau dia sakit, ke rumah sakit, bingung untuk bayar obatnya. Orang bertakwa akan memilih mana yang terbaik. Yunfikun akan berusaha berinfak. Bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingan pribadinya. Kepentingan orang yang membutuhkan yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian dilanjutkan ayatnya wal kadhiminal ghaidha. Dia adalah menjadi orang yang punya sifat penyabar di saat haknya diambil. Mungkin dia adalah orang yang terzalimi. Dia disakiti dan dizalimi. Akatabi kadhimina. Dia menahan amarah. Menahan hatinya untuk bisa marah. Wal kadhiminal ghaidha. Dia dicaci, dia olok. Mungkin dia adalah salah satu anak yang direbut warisnya oleh saudaranya. Digunjing, difitnah, harus kalau ingin mendapatkan surga dan gelar ketakwaan. Al-kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Haknya yang diambil. Kalau hak Allah yang diambil, kewajiban-kewajiban Allah dilanggar, marah. Nabi di saat dicaci dan diolok, diri beliau sendiri bisa sabar. Akan tapi di saat hukum Allah diganggu, tidak ada sabar saat itu. Al-kadhimina ini adalah orang sabar di sini adalah di saat urusan-urusan pribadi kita yang diganggu. Gak membela. Dia direbut warisnya.
Dia hanya menengadahkan tangan mohon kepada Allah, ya Allah berikan hidayah. Digonjeng, dicaci. Melatih kesabaran. Walkadhiminal ghaidha. Dan ternyata tidak sekedar dia adalah orang yang menahan emosinya di saat melihat orang berbuat zalim kepadanya, menggunjingnya, tidak hanya sekedar menahan emosinya. Wal 'afina 'anin nas, ternyata jiwa pemaafnya tinggi. Dalam keadaan disakiti pun masih bisa memaafkannya. Kadhimi afina anin nas. Dia didolimi ternyata lapang. Jika bertemu dia masih bisa menebar senyum. Tidak menyimpan dendam. Allah. Ini loh yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim. Ya ini para kekasih Allah. Qalbunnya, hatinya salim, selamat. Penuh dengan ketakwaan. Tidak ada dendam di dalam hatinya. Tidak ada kebencian kepada orang yang berbuat jahat kepadanya sekali. Ini pangkat tinggi. Jadi bukan tadi orang yang hebat yang muridnya banyak tadi. Bukan. Ini loh. Orang yang bisa dicaci di Allah, dia bisa sabar. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan tidak sampai di situ ternyata. Di samping dia memaafkan, dia akan membalas kebaikan dari kejahatan yang dilakukan untuknya. Tidak membalas dengan kejahatan serupa. Bahkan biarpun boleh untuk membalas, tapi ia lebih baik memaafkan kemudian justru malah memberikan hadiah kepada orang yang telah menyakitinya. Memaafkan dan dia terus menjalin hubungan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan memang ini dalam dunia tarbiyah memang seperti itu. Ada 3 martabah jika kita urusan dengan manusia yang dia adalah bukan malaikat. Harus kita punya senjata 3 ini. Ilmu kebal. Karena kita berurusan dengan manusia-manusia yang bukan nabi. Sesaat dia akan ngomong nyelekit dengan lidahnya. Sesaat dengan perilakunya sengaja atau tidak sengaja nyakiti kita. Itu manusia. Maka hendaknya kita berbekal. Hendaknya kita membekali hati kita dengan ketabahan. Wal-kadhiminal ghaidha. Lalu kita harus punya bekal untuk mudah memaafkan. Dan kemudian kita akan berikan kebaikan dengan siapapun yang berbuat jahat kepada kita. Ini adalah pangkat tinggi. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang telah diberi oleh Allah pangkat ketakwaan yang luar biasa. Dan kita perlu melatih yang demikian itu. Jadi justru di saat kita disakiti, kita tidak membalas. Tapi manusia yang terhinakan, ya, kadang-kadang balasannya lebih kejam daripada kejahatan yang dilakukan kepadanya. Dia mukul sekali, dibalasnya sampai 5 kali. Kebusukan jiwa, kebusukan hati. Nabi dilempar, Nabi disakiti, Nabi tidak marah. Hanya selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaumku, mereka begitu karena tidak tahu. Nah ini. Kadang-kadang digunjing sedikit, dihujat sedikit saja. Oh, seolah-olah dia malaikat yang tidak pernah salah. Marah. Mana kadhiminal ghaidhanya? Mana afinin nas, anin nas? Mana ihsannya berbuat baik kepada manusia? Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan tinggal seperti apa kita? Urusan dirinya diganggu, marah. Tapi urusan agama Allah dinodai, dia masih tenang-tenang saja. Jauh dari ketakwaan. Syariat Nabi Muhammad diganggu, marah. Biarpun marah sendiri tentu ada manajemennya. Manajemen marah harus dipandu oleh akal, dipandu oleh syariat agar bisa menjadi sifat yang sangat mulia, yaitu syaja'ah. Sebab kalau amarah, emosi itu tidak dipandu dengan syariat akan menjadi satu sifat yang rendah, yaitu tahawur, nawur, menabrak, berbuat tanpa ada tuntunan syariat. Dan marah sendiri tentu ada. Marah sebetulnya. Jangan sampai orang menjadi tidak punya marah. Marah bukan aib. Akan tapi jika marah bukan aib, asalkan dipandu dengan yang namanya syariat. Sehingga orang harus marah. Kapan waktu dia marah? Ada tuntunan syariat Nabi SAW. Seseorang akan marah jika sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi dalam pembahasan masalah ilmu tarbiyah nanti ada sifat-sifat yang bisa menjadi mulia, bisa menjadi rendah. Ukurannya adalah di saat dibarengi dengan syariat. Orang berperang harus dengan marah,
memperjuangkan syariat harus dengan marah, yang marahnya itu karena Allah. Jidat sifat namanya syaja'ah. Kalau sudah orang nggak punya marah, jubun, jabana. Jadi jubun itu adalah juban, orang yang penakut, sifat rendah. Jadi jangan dipangkas dong keberanian. Cuman harus dipandu, dipantau, dikawal oleh akal dan dikawal oleh syariat, maka menjadi sifat mulia. Kembali, bahwasanya orang yang bersabar menahan amarah istimewa. Kalau itu urusan pribadinya. Dan ternyata ada lagi mungkin, bagaimana saya ini orang yang juga banyak salah dan seterusnya. Saya banyak salah, banyak dosa. Orang berdosa bisa menjadi orang yang bertakwa. Lanjutan ayatnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ada orang melakukan dosa kesalahan. Kalau dia melakukan dosa, pertama kali yang ia lakukan adalah ingat Allah. Kalau murka Allah luar biasa, akan menjadikan aku terhinakan di dunia dan di akhirat. Wadadna idza dzalamu anfusahum, berbuat zalim diri mereka sendiri, melakukan banyak kesalahan. Dan dia segera memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah, nyebut nama Allah. Dan memohon ampun kepada Allah. Lihat. Jadi bukan orang yang enggak ada orang yang tidak berdosa. Ini memang untuk kita, pendidikan untuk kita. Dengan Allah pun begitu kaidah kita. Berbuat baik, zikir dan istighfar. Zikir, istighfar, zikir, istighfar. Dzakarullah, ingat Allah, lalu melakukan sholat. Tapi ternyata dibarengi dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena dia yakin, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan dia berusaha untuk menghentikan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ini ciri orang yang bertakwa adalah di saat engkau menemukan dirimu, anakku, di saat melakukan dosa, kok segera kembali kepada Allah. Dosa apapun, apakah dosa yang kita lakukan dengan mata kita, atau yang kita lakukan dengan lidah kita, atau yang lainnya, tiba-tiba ternyata hati kita langsung kembali kepada Allah dan beristighfar, itu tanda di dalam dirimu ada ketakwaan. Tapi kalau cuek, tertawa, bahkan cari hujah pembenar, jauh dari ketakwaan, dan itu adalah hamba yang terhinakan. Walimsirru ala ma fa'alu. Istighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar, istighfar, istighfar. Menyesali dosa-dosanya. Karena dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Dan terus berusaha untuk menghentikan. Keceplos lagi menghentikan. Baik. Ini adalah di antara renungan-renungan tentang ketakwaan. Sehingga dalam bahasa definisi sederhana yang sering kami hadirkan, takwa adalah bagaimana seseorang itu meningkatkan hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik dengan manusia. Kepada Allah dan manusia. Dari rentetan kisah takwa tadi, lihat ada hubungan manusia kepada Allah, hubungan manusia kepada Allah. Yang baik kepada manusia, tapi tidak baik kepada Allah, bohong, dusta. Bukanlah dia menjadi orang yang bertakwa. Baik kepada manusia, enggak baik kepada Allah. Sumbangannya mungkin miliaran, tapi ternyata tidak sholat subuh. Berarti dia belum kenal Allah. Sebab sholat subuh 2 rakaat lebih gede pahalanya dari miliaran yang ia sumbangkan. Hawa nafsu dalam berbuat baik. Atau ada orang baik kepada manusia. Oh, kalau dengan manusia luar biasa. Dia bisa melayani mereka dengan berjam-jam. Melayani mereka untuk kebaikan mereka di bawah terik matahari. Karena dia seorang yang bertugas di dalam urusan kemasyarakatan, kegiatan sosial. Dia dengan susah payah, capek pergi satu tempat, membantu mereka. Baik dengan manusia, tapi tidak baik kepada Allah. Atau, ini bohong. Atau sebaliknya, baik kepada Allah, tidak baik dengan manusia. Kalau bicara tentang sholat, ibadahnya luar biasa. Tapi ternyata dengan sanak saudara tidak baik. Dengan suami tidak baik. Dan ini yang banyak seperti ini. Yang banyak adalah orang tertipu dengan kebaikan yang pernah dilakukannya. Sampai digambarkan qurra, penghafal Quran. Hatinya keras, sombong.
Imam Nawawi mengingatkan, Imam Ghazali juga ahli ilmu, sombong, setiap melihat orang lain rendah gara-gara dia menghafal Al-Quran. Anak-anak kita yang banyak menghafal Al-Quran, setan yang membisikkan kamu lebih hebat tuh, kamu punya hafalan Quran tuh, sehingga kalau ngomong ceplas-ceplos, nyelekit tanpa disadari kadang, seolah karena dia merasa setiap kali baca Al-Quran pahalanya hebat, pahalanya besar, bukan Al-Quran huruf ayat-ayat, wah pahala, dan sombong dan suka menyakiti orang lain. Ini ada orang tertipu dengan ibadahnya, sehingga dia banyak ibadah. Kalau bicara tentang sholat semalam suntuk pun dia bisa bertahan. Kalau puasa biasa, enteng baginya. Zikir ribuan, sholawatnya gak berbatas. Tapi kadang teledor dia, urusannya dengan suami, dengan istri tidak baik. Kalau mau nyelekit, nyakiti, adukan di hadapan Nabi, inna imra'atan taqumu laila wa tasumun nahar. Ada seorang diadukan di hadapan Nabi, seorang wanita yang kerjaannya bangun malam, siang harinya berpuasa. Hebat. Tapi terusan cerita tersebut, ghairu anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Cuma wanita tersebut yang katanya ahli ibadah, jago umrah tadi, jago ngaji, jago sholat, jago puasa, tapi ternyata kalau sama tetangga ngomongnya nyelekit, dijawab oleh Rasulullah, la khaira fiha, enggak ada baiknya orang itu, innaha min ahlin nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Nah ini takwa yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam itu kayak apa? Bukan kalimat terucap, tapi koreksi dirimu sendiri. Bagaimana engkau dengan orang tuamu? Bagaimana engkau dengan saudaramu? Gimana engkau dengan kawanmu? Kenapa kok kamu seperti itu? Kenapa masih kamu menggunjing, mengolok, merendahkan? Dan bagaimana urusanmu dengan Allah? Sudahkah kau melakukan sholat malam dengan penuh semangat karena merasa engkau dipanggil oleh Allah? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min talibi hajatin fa'utiyalah. Kalau belum merasa panggilan itu, masih jauh dari takwa. Tapi kita harus selalu berusaha. Namanya kita belajar. Kita belajar dan harus ada evaluasi. Salat subuh, salat subuh kewajiban. Tentunya tidak masuk dibahas. Akan tapi kesunahan-kesunahan, sudahkah kita bergegas untuk itu semuanya? Dengan manusia baik, dengan Allah baik. Lihat, sebelum masuk surga sudah menemukan keindahan di dunia. Itulah pendidikan dari Hatim Al-Asam dengan faedah yang keempat. Baik, karena hari ini adalah hari Jumat, ada sholat Jumat, maka sekarang kita tutup sampai di sini, kita buka pertanyaan. Allah a'lam bishawab. Ada mikrofonnya. Dinaikkan ke atas, biasa kamu. Mana bagian mikrofon? Bagian mikrofon. Coba digerak-gerakkan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Afwan, gimana caranya kita sebagai murid agar hati kita itu selalu nyambung kepada guru kita? Selalu apa? Selalu nyambung hati kita kepada guru kita. Apakah kita tuh cukup dengan memfatihin guru kita ataupun kita taat kepada perintah-perintahnya seorang guru? Itu saja. Lebih khususnya Buya di saat kita jauh kepada guru kita. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan guru itu adalah ismah, pemberian dari Allah, bagian. Minta kepada Allah. Seperti halnya itu ilmu. Bahkan rohnya ilmu adalah di dalam keberkahan. Ada orang diberi oleh Allah sedikit sambung hatinya dengan guru. Bagian itu jatahnya. Akan tapi jatah itu bisa diambil. Bisa diambil dengan banyak mendoakan gurunya, berusaha untuk menghindar daripada
lintasan-lintasan yang tidak baik. Dan sambung dengan guru adalah kunci untuk mendapatkan ilmu. Nasihat terakhir dari Habib Abdullah Baharun, guru ya, untuk mendapatkan ilmu yang sesungguhnya ada dua hal, yaitu mahabbah, cinta kepada guru. Yang kedua adalah adab, tata krama kepada guru. Dan ini dilatih dua-duanya. Baru nanti dapat gelar sambung kalau dua hal ini sudah dilaksanakan. Bagaimana menumbuhkan mana mahabbah, cintaan kepada guru. Dan cinta itu juga pemberian. Tiba-tiba mencintai gurunya luar biasa. Khidmah kepada guru luar biasa. Nyambung hati kepada guru. Harus ada cinta yang ditandai dengan mendoakan. Jadi mendoakan tadi masih separuh perjalanan untuk mencari cinta kepada guru. Menginginkan kebaikan untuk gurunya. Tidak rela jika gurunya mendapatkan kesusahan. Tidak rela jika gurunya adalah masuk dalam keharaman sekalipun. Selalu menginginkan gurunya adalah selalu baik-baik saja. Ini muqaddimah, benih-benih cinta yang tumbuh di dalam hati seorang murid kepada gurunya. Sehingga sampai derajat kepentingan guru adalah lebih didahulukan daripada kepentingan pribadinya sendiri. Dalam dunia tarbiyah, bukan kepentingan keluarganya, kepentingan dirinya sendiri. Sampai digambarkan dalam dunia tarbiyah, di hadapan guru seperti mayit, di hadapan tukang yang memandikannya, nggak ada protes kenapa balik sana, balik sini. Tentunya di situ harus ada langkah ya, masalah memilih guru. Di situ ada langkah awal untuk memilih guru. Kalau dikatakan guru itu sebagai pembimbing yang sesungguhnya, pasti memang cita-cita guru adalah memuliakan muridnya. Tapi misal guru palsu yang hanya mengumpulkan orang hanya untuk kebesaran makomnya, dan memang kita tidak boleh prasangka buruk kepada siapapun dari guru-guru kita. Tetapi ingat bahwasanya memilih itu adalah awal. Kemudian setelah kita memilih, baru saat itu kita tanamkan kecintaan. Kemudian adab lah, itu bisa dipaksakan, adab dilatih. Seperti kita bersopan santun, itu perlu latihan. Adab tata krama kepada guru. Dan adab ini nanti terus menjadikan seseorang, adab dan mahabbah tadi, menjadi seseorang punya pandangan positif kepada guru. Termasuk nasihat yang diberikan oleh seorang guru kepada murid. Karena muridnya sudah membekali dirinya dengan cinta, lalu membekali dirinya dengan adab, tidak ada nasihat yang terlewatkan. Bahkan mungkin begitu semangatnya, dengar kalimat guru saja sudah hafal. Karena kekuatan cinta. Sehingga menjadikan dirinya konsentrasi. Coba saja. Di saat kita menanti-nanti sesuatu hal, kita mudah untuk menghafalnya. Kalimat yang diucapkan oleh seseorang, karena waktu itu konsen. Sehingga ada sebagian murid tuh, bagaimana ceritanya seorang murid tuh dengar omongan gurunya itu keluar, dia bisa niru omongan gurunya persis, dan bisa menulis semuanya. Karena apa? Waktu mendengar dia dengan kerinduan, memang dia pengen mendengar. Belajarnya nggak susah, karena apa? Kekuatan cinta itu dan kekuatan adab itu menjadikan dia mudah untuk mengambil ilmu dari gurunya. Sehingga ada kita kalau dengar misalnya ada seorang alim secara Habib Ali Al-Jufri. Pernah suatu kita hadir bareng di majelisnya Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bercerita tentang masalah, kurang lebihnya setengah jam. Setelah itu pindah beliau ke tempat yang lain, Habib Ali. Bercerita tentang yang tadi, padahal beliau tidak menulis. Tapi bercerita di luar persis yang diceritakan Habib Umar dari awal akhir. Dan di saat kita melihat bahwasanya beliau sangat mencintai gurunya, hampir seperti tidak kedip, hampir tidak. Begitu terkagumnya dengan gurunya, ajib. Sehingga dengar lihatnya pun sudah orang menunggu selesai, sudah terekam semuanya. Ada banyak hal-hal, dan kita pun seperti itu. Coba kalau kita lagi dalam keadaan terpesona, kita akan bisa mengingat kalimat itu semuanya dan akan dirasakan di hati. Nah, ini adalah kunci sebetulnya untuk mendapatkan ilmu di situ. Dan bahkan kalau sudah sambung hati, kadang-kadang lafaz tidak masuk di hati, lafaz tidak masuk di akal kita lalu kita hafal, akan tapi rasa. Sehingga tiba-tiba perilaku, nasihatnya nggak bisa kita menghafalnya.
Kita tidak bisa menghafal nasihatnya guru tersebut. Karena terlalu banyak nasihatnya mungkin atau apa. Tapi karena dia mendengar dengan cinta, lalu mendengar dengan adab, tiba-tiba apa? Secara otomatis akan merubah dirinya. Kalau suruh ngomong nggak bisa, niru omongan gurunya nggak bisa. Tapi sudah diterjemahkan oleh perilakunya. Perilaku yang dikontrol oleh hati yang mencintainya, dan diri atau yang sudah terlatih dengan adab dan tata krama tadi. Ini penting sekali. Itu adalah nanti bagian masing-masing. Setelah orang seperti itu, maka sambunglah dengan guru. Dikatakan al-madad karunia, ilmu ladunni, ilmu yang sifatnya maknawi, bukan ilmu hafalan. Yang senok pun bisa menghafal Al-Quran, bukan ilmu hafalan yang santri jerit-jerit setiap hari lalu bisa menyelesaikan alfiyah atau warokotnya atau apanya. Bukan, itu al-madad, ilmu yang sifatnya maknawi, rohaniyat ladunni adalah fil mashhad, bagaimana cara pandangmu kepada gurumu. Jadi cara pandangmu kepada guru. Makanya doa yang diajarkan dalam dunia tarbiyah adalah, ya Allah, kita selalu memohon, ya Allah, tutuplah kekurangan guru kami dari mata kami. Kita tidak ingin melihat kekurangan guru-guru mulia. Kami tahu mereka adalah manusia. Tetapi kita memohon kepada Allah, jika ada kekurangan, ya Allah, tutup dari mata kami. Jangan sampai berubah, saya punya keyakinan. Berubah. Sehingga berusaha para kekasih-kekasih Allah, ya, untuk berusaha untuk menghibur hatinya di saat melihat sesuatu yang tidak baik. Memang di sisi lain tugas guru adalah memberi contoh yang baik. Cuman kadang kita ada lintasan-lintasan yang tidak baik, kotor. Itu adalah bisikan-bisikan iblis untuk menjadikan kita tidak. Dan bukan berarti masuk kepada bab khusnudon yang berlebihan, sudah melakukan kemungkaran masih dianggap wali, itu justru menjerumuskan gurunya. Ini kita harus masuk bab tarbiyah sempurna. Kalau engkau cinta kepada gurumu, di saat gurumu salah, hendaknya segera kau ingatkan. Enggak masuk, kita bukan Nabi Khidir, bukan ini. Begitu, tidak masuk. Wah, ini lain. Dia mau makomnya beda, enggak apa-apa, enggak. Gurumu tetap manusia yang wajib menjalankan syariat Nabi SAW. Makanya kita harus, kita manhajnya manhaj yang jelas. Kalau ada gurumu yang melakukan kesalahan ternyata, memang kita awal-awal selalu kita minta, ya Allah, tutup kesalahan guru kami dari mata kami, agar kami tidak berubah hati kami. Tapi ada kadang suatu ketika, karena Allah ingin memuliakan, atau karena Allah, karena ujian bagaimana, terlihat kekurangan-kekurangan. Apa yang kita lakukan saat itu? Iblis mengajak merendahkan. Tuh. Untuk apa kau? Iblis. Sehingga menggunjing gurunya. Tapi ilham malaikat mengatakan. Ilham malaikat menjaga hati. Gurumu adalah manusia. Kalau dia salah, bukan untuk kau hinakan. Bukan untuk kau caci. Apapun bentuknya, kau telah mengambil ilmu darinya. Ingatkan dan ingatkan. Makanya kita buka. Untuk anak-anakku semuanya. Kita buka kalau Buya salah. Langsung. Jangan sampai terlanjur jauh. Kita bukan manhajnya orang aneh-aneh. Sudah jelas coal-coal dengan perempuan katanya, wow itu lain itu. Kalau sudah minuman keras, ya minuman keras itu. Nggak usah ada cerita wali-wali yang aneh, nggak masuk dalam dunia tarbiyah di sini. Kalau ada guru yang melakukan kesalahan dan menurutmu adalah yakin itu salah, tanda cintamu adalah kau berbisik di telinganya dengan kalimat indah. Mohon maaf guru mulia, saya ingin, dan sangat senang biasanya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu karena ente tanyanya kepada Buya, makanya harus ditambahi ini. Jangan sampai suatu ketika kalian melihat kesalahan Buya lalu kalian, wah ini mah lain, enggak ada lain. Tetap manusia dia yang wajib patuh dengan syariat Nabi. Enggak ada, kalau Buya melakukan kesalahan dia salah. Coba nanti perlu dipilah antara kemakruhan dan kewajiban. Kalau ternyata yang dilakukan hanya sekedar makruh saja, enggak perlu kita sampai derajat. Misalnya itu punya, memang pendidikan guru seharusnya memberi contoh yang baik, makan dengan tangan kanannya. Tak taunya gurumu makan dengan tangan kirinya. Enggak usah gara-gara itu wah. Karena bukan sesuatu yang haram. Tapi memang kita sendiri berusaha untuk itu semua. Karena orang suka lupa, lalai. Mungkin karena satu hal, atau mungkin tangannya kotor lalu dia makan dengan kiri. Tak taunya tak taunya iblis membisikkan di hatimu, itu Ustaz tidak ngikuti sunnah Nabi itu. Padahal dia adalah karena tangan kanannya kotor, dia mengambil tangan kiri.
Jadi suudon terus. Jadi ternyata kerjaannya ngoreksi gurunya. Tidak ada mahabbah dan tidak ada adab. Adab harus husnudon iya, dan tidak ada suudon sama sekali. Ini bahasan. Sama sekali tidak diperkenankan suudon kepada guru, kepada teman. Suudon tidak berlaku dalam dunia tarbiyah. Kalau kita melihat saudara kita tetap dengan husnudon. Kalau ternyata husnudon, karena ini belum bukan kenyataan, praduga, kayaknya dia begitu. Jangan sampai kita dibuai oleh setan lalu kita masuk suudon, prasangka buruk. Enggak. Kalau dia misalnya tiba-tiba kalau kita menemukan ada di pasar, oh mungkin dia nemeni ibunya, mungkin husnudon. Tapi kalau ternyata nyata dia melakukan kemungkaran di mata kita yang hujahnya sangat jelas, tetap suudon tidak boleh. Tapi masuk bab apa? Bukan masuk bab suudon, prasangka buruk, tidak. Masuk bab mengingatkan. Enggak ada suudon. Kalau suudon tadi dibincangkan dengan istri di rumah, dibincangkan dengan kawan. Kenapa guru kita begitu? Oh iya, habislah ilmu. Tapi kalau melihat kemungkaran, dia manusia, mungkin kepleset. Ada pada sahabat Nabi pun ternyata ada sahabat yang dicintai Rasulullah melakukan kesalahan. Jadi bagaimana diingatkan? Jadi suudon tidak berlaku dalam dunia tarbiyah. Enggak ada suudon, prasangka buruk tidak boleh sama sekali. Kalau kita, langkah awal pertama kita adalah husnudon, prasangka baik. Mungkin begini, mungkin begitu. Ternyata nyata kesalahan itu dilakukan. Maka apa? Kita masuk bab mengingatkan. Yang terakhir dibaca dengan anak-anak khusus, anak-anak besar, tentang catatan Imam Haddad yang di pungkasan. Kalau engkau menemukan kejanggalan pada gurumu, jangan sampai kejanggalan itu nginep di dalam hatimu. Kalau betul-betul berat, langsung datang tanyakan, kenapa begitu ya guru? Habis. Jangan sampai kejanggalan itu nginap. Kalau sedang nginap ini yang berbicara ada iblis, setan, wah macam-macam. Makanya ada yang kebablasan juga, wah itu mama lain guru saya. Pernah suatu ketika ada satu murid yang polos cerita, saya datang ke anak guru saya, terus memang dia kayaknya majid. Terus apa? Pakai gelang emas. Terus saya ingatkan, Gus ini pakai gelang emas kan haram. Oh, saya mah lain. Wah, lain. Sudah pakai gelang emas, pakai gelang lain. Ya lain, ahli neraka kalau begitu. Kenapa tidak? Kalau orang soleh mengatakan, oh hukumnya haram ya, astagfirullah, selesai. Ini pengen melakukan keharaman sudah ngaku wali. Ini kan iblis, ini nggak ada di tempat ini. Dan tidak masuk manhaj kita. Tetap salah, dikatakan salah. Penggal lehernya seperti Hallaj. Hukum. Baru setelah itu boleh jadi wali. Buya tidak ingin masukkan kalian dalam dunia hayal, wali hayal. Akhlak tidak ada, bercontoh nggak ada, dianggap wali nggak ada. Mabuk baru dianggap wali, cabuk dulu. Ini ada dunia tarbiyah, dunianya pemalas. Jadi wah dikultuskan semua lo berlebihan. Semua kesalahannya, oh, ini kita malain. Oh dia minuman keras itu kayak buang khamr di dalam lautan. Itu mukanya kayak mulutnya lautan itu. Jur gitu, nggak ada khamrnya itu. Memang ada contoh ulama-ulama besar dulu tuh. Nggak ada. Kita lanjutkan masalah ini. Saya tidak ingin kalian masuk dalam dunia dia tertipu. Bahkan yang lebih tertipu lagi kadang-kadang orang yang kalian sanjung dan kalian muliakan. Makanya kita ada rambu-rambu. Kalau salah ingatkan. Wali besar Umar bin Khattab. Wali Umar Sayyidina Umar itu kutub. Kalau kita bicara tentang wali kutub saat ini, ya Imam bin Khattab lebih dari kutub. Bagaimana di saat beliau diingatkan? Senang dengan ingat rahimallahu imra'an ahdali uyubi. Makanya Buya tidak pernah menutup urusan kritik, dan manhaj di sini seperti itu. Tidak ada ustadz di sini yang menutup kritik. Akan tapi adabmu harus ada. Assalamualaikum. Dan tidak pantas kalian mencari-cari kesalahan. Itu adalah kerjaan yang jelek. Nyari kesalahan ustadz karena kamu marah, busuk hatimu. Tapi jika suatu ketika kalian melihat, naudzubillah, semoga Allah menjaga hatimu. Kalian melihat misalnya dia melakukan sesuatu yang haram secara syariat. Kalian lihat, benar. Jangan ditunda menginap satu hari pun. Kalian boleh tanya, assalamualaikum Buya. Ini. Oh, enak ini. Bahkan bukan saja urusan kewajiban. Kemarin ada salah satu anak kita mengingatkan, saya menukil doa, ya Allah hancurkanlah orang yang menghancurkan kaum muslimin. Itu kan Allah mahalik man fi halaki. Ada yang mengingatkan, Buya,
Katanya Buya selalu ngajarkan doa yang baik. Kenapa Buya mendoa? Sekali dok dalam sepanjang hidup saya doa. Ada yang ingatkan. Ya Allah, hancurkanlah ya Allah semua orang yang merusak kaum muslimin. Padahal dalam doa yang saya baca bahasa Arabnya, Allahumma ahlik man fiha laki solahul Islam wal muslimin. Allahumma ahlik hada al-Islam wal muslimin. Ada yang ingatkan. Anak ucapkan terima kasih. Dan Nabi pun pernah mendoakan dalam keadaan tertentu. Cuman kebanyakan doa Nabi adalah doa kelembutan. Tapi kadang doa untuk membangun semangat juang ada doa Allah hancurkan mereka yang mengganggu kaum muslimin. Ada yang ingatkan. Kita senang di saat diingatkan. Bahkan urusan makan saya pun ada yang mengingatkan. Buya makan begini. Ada. Jangan biasakan nanti jadi ustadz, nanti sok kayak wali, kayak nabi yang tidak bisa salah. Karena kalian banyak bakal jadi ustadz semuanya. Yang Buya khawatirkan kalian menempatkan diri kalian kayak nabi yang maksum tidak punya salah. Ini adalah problem di dalam diri ente. Enggak ada. Ente buka. Itu terbuka dengan anak-anak ente, santri ente. Ente mengingatkan saya. Tentunya ada adab assalamualaikum. Baca Imam Haddad kemarin yang. Dan nanti ada beberapa nasihat-nasihat khusus yang akan Buya hadirkan untuk kalian-kalian yang sudah besar nanti. Gimana adab kalian? Mengingatkan harus. Justru di saat kalian mengingatkan itu tanda cinta kalian. Allah. Zuhur jam berapa? Cukup? Asal yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Waj'alna wa iyyakum minal ulama'il amilin wa tu'atil mukhlisin. Wa yutahhir qulubana minal fa'al. Yuhassinu furjana minal hayash. Yuslih ahwalana. يؤلف بين قلوبنا ويهدينا سبل السلام ينجينا من الظلمات إلى النور واجعل من أهل الخير أهل الصدق والوفاء واجعل بيننا وبينكم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعصمة من الزلة والعطاء في النادي في الدنيا والآخرة حبنا فل الفاتحة ونشهد بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.